Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 5A dan 5B. Semoga sampai hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, sehingga kita bisa melaksanakan proses belajar mengajar seperti biasa walaupun secara daring. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita dapatkan ini mendapatkan manfaat untuk kita semua. Ambil sikap duduk, berdoa dimulai. Doa selesai. Anak-anakku, kemarin kita sudah selesai untuk belajar di halaman 39. Itu ya. Sekarang kita akan melanjutkan lagi di halaman 40 sambil ambil buku paketnya ya Mbak Mas ya. Tetapi di buku paket ya Mbak Mas ya, Pak Roman tidak menulis sesuai yang ada di buku paket. Tapi hari ini Pak Roman akan menjelaskan apa yang ada di buku paket. Di halaman 40 yang perlu tahu, blocking atau memblok bertujuan untuk membatasi wilayah kerja suatu perintah yang diberikan, baik melalui icon maupun tombol keyboard. Terdapat beberapa cara untuk memblok satu kata. Berikut cara untuk memblok kata secara cepat. Tempatkan kursor di tengah kata yang hendak diblok, kemudian klik 2 kali. Nah, caranya gini Mbak Mas. Ini Pak Roman enggak pakai ini ya Mbak Mas ya, perebutan kekuasaan ya. Pak Roman pakai sendiri, Pak Roman besarin dulu. Ini Pak Roman mau ngeblok virus komputer. Kalau ngeblok virus komputer kan seperti ini Mbak Mas. Dari kiri ke kanan, klik tahan geser gitu ya. Tapi kalau pengen ngeblok cepat, satu kata taruh di tengah, klik 2 kali dengan cepat. Nah, gitu Pak Mas. Kalau 3 kali Pak. Nah, gitu. Pak Roman lagi. Tapi ini berlaku untuk satu kalimat ya, atau satu rangkaian gitu Mbak Mas. Ini kan kalau 2 enggak mau, kalau 3 kali. Nah, dia mau. Contoh ini. Nah, kalau ini semuanya lewat satu paragraf. Berarti kalau kamu cuma 2 tok, berarti cuma hanya satu kata. Tapi kalau sampai lebih dari 3, berarti itu sudah satu rangkaian. Bisa juga satu baris, bisa juga satu paragraf. Bisa juga seperti itu Mbak Mas. Tergantung masing-masing ya. Gitu. Lanjut lagi. Halaman 41. Itu hanya digunakan untuk membuat huruf miring. Ini pelajaran kelas 5 ini Pak Roman sering mengatakan mengulang dari pelajaran kelas 4 dan 5. Berarti yang tambah dikit, diulang, tambah dikit, diulang, tambah dikit. Ini cuma pakai italik. Dimiringkan saja Mbak Mas. Tapi dengan catatan harus diblok terlebih dahulu. Kemudian di halaman 42. Di halaman 42 itu hanya menggunakan garis bawah, underline. Seperti ini Mbak Mas. Udah, yang penting adalah diblok terlebih dahulu. Kalau pengen mengeblok sebentar Pak, mau tunjukkan dulu ya. Pakai OSK on screen keyboard. Kalau kepengen mengeblok ya Mbak, mengeblok dari sini, tapi kita enggak punya mouse, enggak pakai mouse gitu ya. Jadi diklik di sini, shift-nya tekan, tahan, jangan dilepas, kemudian anak panahnya digeserin. Kalau ke kanan juga ke kanan. Ini terlepas ya shift-nya ya. Sebentar. Bentar, Pak Roman tekan shift ya, sebentar. Ini untuk mengeblok satu per huruf Pak Mas. Tapi kalau Pak itu kelamaan Pak, ya kelamaan, saya ngebloknya satu baris, ya berarti dari satu paragraf. Jadi tidak usah dikanankan, tapi langsung di mana? Langsung dibawahkan. Jadi shift-nya tekan, tahan, langsung anak panah ke bawah. Nah, seperti itu Pak Mas. Kalau sudah dilepas, gitu ya. Jadi tombol shift apa yang Pak Roman tekan itulah yang menyala. Begitu Mbak Mas. Itu caranya, cara lain untuk mengeblok seperti itu. Lanjut halaman 44. Halaman 44 itu digunakan untuk icon pewarna. Ya, icon pewarna mewarnai itu ada di ini font color. Font color ya Pak Mas ya. Ya kalau merah merah, kalau ungu gitu. Gitu aja Pak Mas.
Kalau ini cuman hanya sebatas mewarnai. Jadi kalau hanya mewarnai satu kalimat pun juga bisa. Gitu Mbak Mas. Gitu ya. Ya, halaman 44 sama halaman 45 selesai untuk mewarnai. Terus halaman 46. Halaman 46 itu sama Mbak Mas. Ya, sama. Dan sekarang kita fokus ke halaman 47. Halaman 47 itu mengatur format dokumen. Jadi format-formatnya itu diatur terlebih dahulu. Ya, termasuk apa Pak? Ukuran kertas, margin, terus kemudian eh, apa namanya ini? Length and spacing paragraph, terus kemudian font style, font size-nya atau jenis fontnya itu diatur terlebih dahulu. Nah, sekarang gini Pak Mas, sambil mau mengatur itu ya, Pak Roman mau menunjukkan pernah tidak melihat koran seperti ini Mbak Mas? Nah, ini koran. Bagaimana sih membuat koran seperti ini? Tulisannya itu menjadi putus-putus seperti ini ya. Atau ini 1, 2, 3, 4. Ini dengan menggunakan kolom. Pak, menggunakan tabel. Kita tidak menggunakan tabel, tapi kita menggunakan kolom. Gitu ya. Kolomnya gimana? Jadi kita harus mengetik dulu semuanya, Mbak Mas. Kita ketik dulu semuanya. Nanti kita potong jadi dua. Ya, contohnya gini. Ini paragraf 1 sama paragraf 2, Pak Roman blok. Paragraf 1 sama 2, Pak Roman blok, Pak Roman kasih justify dulu. Kenapa? Biar nanti kelihatan. Kemudian Pak Roman kasih kolom. Kolom itu tempatnya di layout. Tapi kalau di 2010 itu namanya pagi layout, Mbak Mas. Kemudian di kolom, kemudian di more kolom. Sekarang pertanyaan Pak Roman, ini ada 1, 2, 3, left sama right. Kalau kita lihat yang di sini Mbak Mas, ini dibagi berapa? 1, 2, 3, 4. Ini dibagi 4. Pak Roman enggak usah tak bagi 4. Pak Roman bagi 3 aja. 3. Ya, dibagi 3. Kita Pak Roman coba. Oke. Nah, jadinya seperti ini Mbak Mas. Sama kan? Ya, sama kan dibagi 3. 1, 2, 3. Nah, kalau mau dibagi 4, ya juga dibagi 4. Ini adalah kolom. Jadi ini khusus dibagi. Kalau kamu mengkolom dulu, nanti hasilnya ya sama, cuman ketika di bawahnya ini tuh nanti kesulitan. Makanya Pak Roman lebih suka ketik semuanya terlebih dahulu, ya, ketik semuanya terlebih dahulu baru kita melakukan editing gitu Mbak Mas. Ya, ini tentang kolom. Ini Pak Roman kasih warna hitam ya, biar biar kelihatan. Begitu ya Mbak Mas ya. Jadi ini paragraf 1, ini paragraf 2. Itu. Jadi kalau mau taruh di sini, kalau kebingungan ya di sini. Nah, jadi cara membacanya itu bukan dari virus komputer adalah ada pada komputer tidak bisa hang atau freeze lalu gitu. Tidak seperti itu. Cara membacanya, virus komputer adalah program. Nah, sampai turun, suatu data hilang atau program yang ada pada komputer tidak bisa dijalankan. Dan itu dari atas ke bawah. Terus kemudian hal ini membuat komputer sering hang. Nah, baru gitu Mbak Mas itu cara cara membuatnya. Nah, sekarang ini Pak Arman tunjukkan lagi sama yang di margin gitu ya. Sebentar, agak melambat. Marginnya ya batas tepi kertasnya Pak Roman kasih 4, left-nya 4, 3, 3 ini yang sering dipakai. Maaf salah. Topnya yang 3, left-nya yang 4. Gini Pak Mas. Oke, Pak Roman oke. Nah, seperti ini. Gini ya. Ini kok muncul segini Pak yang bawahnya tidak ikut ya karena kita merubahnya tidak sama-sama Pak Mas. Gitu ya. Pak Roman unduh biar tahu kesalahan di mana, apa yang terjadi. Gitu ya. Nah, Pak Roman lagi klik margin, custom, topnya 3, 4, 3, 3. Papernya, size-nya, ukurannya kita ganti ke A4. Paper size. Pak Roman oke. Nah, jadinya seperti ini Pak Mas. Kemudian, kalau Pak Roman pengen mengeblok semuanya dengan cepat ya, Pak Roman tidak usah mengeblok seperti ini Pak Mas dari atas sampai bawah nih, kelamaan. Pak Roman
langsung menggunakan kontrol tekan tahan A. Nah, ini ngeblok semua. Kontrol A itu ngeblok semua. Memilih semuanya dari atas sampai bawah. Kemudian Pak Roman cari fontnya Pak Roman rubah. Pak Roman rubah ke Tahuma. Ya. Pak Roman rubah ke Tahuma. Size-nya Pak Roman ganti ke 11. Font color-nya Pak Roman kasih warna hitam. Biar sama. Ini jadinya Mbak Mas. Nah, sekarang Pak Roman akan memodifikasi lagi ya Mbak Mas ya. Memodifikasi lagi di sini. Kalau kepengen menjorok ke dalam, itu bisa juga menggunakan ini Mbak Mas. Indent and spacing, spesialnya kita kasih first line. Itu dia akan menjorok ke dalam. Bisa juga pakai itu, ya. Bisa juga kamu menggunakan tab yang ada di keyboard. Tab satu kali. Nah, seperti ini. Sama Pak, sebenarnya sama. Gitu. Lebih lebih nyaman mana terserah kalian, ya. Kemudian ini kita blok ya Mbak Mas ya. Kita blok, kita kasih underline, kita kasih warna, ganti warna merah gitu ya. Kemudian kita kasih kolom. Kolomnya di mana? Di layout, kolom. Pak, saya mau tak bagi dua saja Pak. Ya bagi dua juga tidak masalah. Bagi two ya, dua. Nah jadinya seperti ini Pak Mas. Gitu. Jadi tengah-tengahnya ada kolomnya. Gitu. Lanjut lagi. Sekarang Pak Reman akan menambahkan ya Mbak Mas ya. Menambahkan yang ada namanya adalah drop cap. Drop cap di sini. Drop cap itu pernah tidak melihat tulisan itu besar Mbak Mas? Melihat tulisan besar di awal. Di awal besar itu bukan apa namanya? Bukan dari font size-nya dibesarkan. Itu enggak, tapi berasal dari drop cap. Drop cap itu ada di insert ya. Kemudian kita pilih yang drop cap. Kita cari drop cap. Apakah ada? Tidak ada. Jadi memang beda ya Mbak Mas ya. Ini tampilannya beda sama yang di 2010. Sebentar, Pak Roman carikan dulu drop cap-nya di mana. Sebentar. Oke, untuk drop cap-nya Pak Roman lompatin dulu ya. Pak Roman lompatin dulu. Sekarang kita menuju ke sini, jenis-jenis virus komputer. Jenis virus komputer ini kita bisa memasukkan menggunakan tambahan shape ya. Kita tambahkan shape, kemudian kita bisa menggunakan ini Mbak Mas. Yang ini kita taruh sini Mbak Mas. Ya, bisa juga taruh sini. Biar kelihatan ini Pak Roman ganti warnanya dulu. Kemudian jenis komputernya ya Pak Mas ya. Pak Roman Ctrl X. Ctrl X itu apa Pak? Cut. Ctrl X ya. Pak Roman cut ya, Pak Roman cut. Terus kemudian ini bisa diatur ya Pak Mas ya. Nah, bisa diatur lebarnya. Kemudian diklik kanan, attack, Ctrl V, paste. Nah, seperti ini. Loh kok berubah Pak? Iya, itu karena Ctrl X. Ctrl X itu mau motong Mas. Tetapi dia menyimpan. Gitu. Kemudian kalau mau dikasih warna silahkan kasih warna yang bebas gitu. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis virus komputer ya. Apa aja? Ini Pak Roman kasih yang namanya numbering. Numbering di mana di sini? Ah, gini. Kalau mau dimiring-miringin, kalau fontnya dirubah Pak, jelek Pak, ya terserah. Kalau yang biasanya dipakai itu ini Trebuchet MS ini loh Mbak Mas. Nah ini biasa ya. Atau menggunakan pilih yang Calibri. Ini yang standar seperti ini Mbak Mas. Jadi itu hasilnya jauh lebih rapi. Kemudian untuk virus komputernya ya, kita menggunakan WordArt. WordArt selalu ada di sini ya Mbak Mas ya. Sambil Pak Roman mencari WordArt, kemudian pilih
Yang mana sih sebenarnya terserah. Ini aja, virus komputer. Gini Pak Mas. Kita bisa menaruhnya di sini pun. Ya, jadinya seperti ini. Jadi ini sebuah artikel juga ya Mbak Mas ya, tentang pengetahuan tentang virus komputer. Kemudian untuk page bordernya Pak Roman biasanya sering mudah aja pakai yang bintang, yang bagian bawah dihilangi, bagian atas dihilangi. Ya. Kemudian untuk menambahkan suatu gambar, ya kemarin sudah insert picture, kemudian Pak Roman cari online picture karena Pak Roman koneksi internet. Ya, Pak Roman di ping, Pak Roman cari uh, apa namanya virus komputer gini Mas, ini masih muter, masih proses. Nah, ini Pak Roman coba memasukkan satu gambar ya, satu gambar yang Pak Roman anggap ini aja, ini kemudian insert. Nih sudah, kalau ada seperti ini tuh Mbak Mas, gampang aja, ini tinggal diklik kemudian di delete, udah terhapus. Setelahnya kalau kita mau pakai text wrapping, kalau di sini kan ada text wrapping atau wrap tag ya. Di sini kita pakai yang square atau yang tag atau yang throw. Terserah. Kalau Pak pakai tag, coba. Ini memang Pak Murad Marit, memang pertama kali Murad Marit ya. Kita bisa menatanya. Kita bisa menatanya seperti ini. Ditata, kalau mau di efek ya Mbak Mas ya. Di efek itu bisa di picture style, berada di tab format. Ada di sini. Kalau mau gini ya. Jadi nanti bisa di publish seperti yang ada di koran gitu Mbak Mas. Ini Pak Roman pilih yang ini aja. Dah. Jadi kayak seperti frame foto ya Mbak Mas ya. Gini biar kelihatan. Oke. Ini penjelasan tentang kolom ya. Penjelasan tentang kolom, terus kemudian shape, kemudian ada yang namanya numbering, ada juga yang namanya adalah line and spacing paragraph. Kalau mau agak renggang ya, agak renggang itu ada di sini Mbak Mas. Ada di line spacingnya itu ada di 1,5 di sini. Nah, jadi dia agak lebih renggang. Dan juga hari ini ada pengaturan tentang margin. Begitu ya Mbak Mas ya. Untuk yang drop cap kita pertemuan minggu depan. Demikian yang dapat Pak Roman sampaikan untuk pertemuan hari ini. Tidak ada tugas yang dikumpulkan ya Pak Mas ya. Ini hanya Pak Roman memberikan materi saja. Kalau mau dicoba silahkan gitu ya. Nanti apa namanya filenya Pak Roman kirim ke Google Classroom. Gitu ya. Tidak ada tugas yang dikumpulkan. Demikian yang dapat Pak Roman sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Pak Roman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.